Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita semua, memberi rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kumpulnya bapak ibu di sini, di majelis ini, di masjid ini, bisa menjadi pertanda nanti kita insya Allah kumpul lagi di surga Allah Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan jenengan insyaallah bisa ziarah Mekah Madinah. Kalau jenengan ziarah ke Madinah, tujuan utama itu kan ini yang harus dipahamin ya. Bukan tujuan utama belanja dan jalan-jalan di sana. Tujuan utama itu ya ziarah Rasulullah. Jadi saya selalu itu ngajarin jamaah saya kalau haji atau umroh, pokoknya nyampe nang Madinah atau kalau jenengan nang Madinah, pikiran jenengan cuma satu, itu yang nomor satu maksudnya, ziarah kanjeng Nabi, ziarah makbarahnya Nabi. Nek gak kesel mudun toko kendaraan, mlebu hotel, ambil wudu, langsung nang Masjid Nabawi, salat tahiyatul Masjid Nabawi, metu nanti ke babu salam, langsung ngucapin salam ke Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Biasanya ini juga menjadi cita-cita kalau ke Madinah, yaitu salat di Raudhah. Nah, saya ingin berbicara tentang masalah sebelahnya Raudhah, Pak. Jadi kalau Bapak bisa gambarin nih ya, Bapak bisa gambarin. Misal nih, Maghfirah ini Raudhah, Pak. Misal Maghfirah ini Raudhah. Raudhah ini kan enggak terlalu lebar juga itu kan ya. Enggak terlalu luas. Ya, sekitar seperti kurang lebih seluas masjid yang ada di dalam ini, di Al-Maghfirah ini, Raudhah ini. Nah, dulu Pak, dulu di belakang Raudhah, dulu dan sekarang tetap ada itu wilayahnya. Di belakang Raudhah itu ada namanya ruangan. Ruangan namanya ruangan As-Suffah. Ruangan ini diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke Nabi, enggak punya duit, enggak punya modal, enggak punya dulur, apa mana omah. Nah, orang-orang yang datang seperti itu tuh Pak, sama Nabi ditampung di ruangan di belakang Raudhah itu. Jadi kalau ini Raudhah, ini arah kiblat. Kiblat kalau di Madinah itu kan ke arah selatan Pak, bukan ke arah barat. Selatan, ke arah Mekah kan selatan. Nah, di belakang Raudhah itu namanya Suffah.
Dulu sebelum ditutup Pak, sekarang udah ditutup pakai putih itu kan. Udah masuk ditutup semua. Jadi kalau sudah jam 2 itu jam setengah 3 udah ditutup. Dulu saya itu orangnya nggak terlalu senang kredit gitu. Jadi royoan itu nggak senang saya Pak. Jadi kecuali memang bimbing jamaah, ayo kita royoan gitu kan. Royoan itu maksudnya berdesak-desakan. Saya termasuk orang yang nggak terlalu senang gitu. Nah biasanya saya itu ya nggak ke raudhah itu, saya ke sufah itu. Saya ke sufah itu saya ya lebih anteng enak Pak, lebih iso wiritan, iso zikir, suwe nang sufah itu gak dihurai oleh askar. Beda kalau di raudhah. Nah itu di belakangnya itu sufah. Nah, saudaraku ikhwatadina fillah, orang-orang yang tinggal di sufah itu sama ulama disebut ahlus sufah. Siapa? Ahlus sufah. Berapa orang yang menjadi ahlus sufah saat itu Pak? Jadi ruangan raudhah terus ada sufah. Orang yang tinggal di situ disebut ahlu sufah. Siapa yang tinggal di situ? Orang-orang yang minal masakin, miskin, yang nggak punya apa-apa, nggak punya dulur, nggak punya kerabat, nggak punya konco apa-apa ngono Pak. Pokoknya teko gak nggawa apa-apa sama Nabi ditampung di belakang raudhah itu. Dulu raudhah itu kan masjid Pak. Masjid utama, masjid inti gitu kan ya. Nah itu di belakang masjid itu ada sekitar, kalau riwayat yang saya baca itu ada sekitar 40, tetapi ada beberapa riwayat sampai 400 orang Pak yang ada di raudhah itu gitu. Kok di raudhah? Di mana tadi? Di sufah tadi itu. Salah satu ketuanya itu, koordinator ahli sufah itu adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah termasuk orang yang nggak punya Pak. Ada Abu Hurairah termasuk yang nggak punya. Yang ada kan pokoknya yang masuk kategori ahli sufah itu ya minal masakin Pak, sahabat-sahabat yang miskin-miskin ini. Mereka itu kalau makan ya nunggu dari Nabi gitu kan, ada kiriman ya didum ambil kanjeng Nabi gitu. Ya kayak pesantren lah Pak. Jadi mereka lah termasuk jamaah inti di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya ahli sufah. Nah, yang ingin saya ceritakan bahwa suatu hari, kebetulan di hari Jumat, Nabi itu mengumpulkan sahabatnya untuk mengadakan taujih. Taujih itu pengarahan. Sebenarnya Nabi itu nggak biasa ngasih taujih di ruangan sufah. Karena ruangan sufah itu nggak besar gitu loh. Nah kalau semua sahabat kumpul di situ itu kan ya nggak cukup toh. Entah kenapa, ya ini qadarullah namanya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya di sufah Pak, di belakangnya raudhah itu. Yo akeh sing anggota sufah wis akeh Pak, ketambahan sing di luar anggota sufah. Wah banyak, penuh sesak itu ahlu sufah itu. Apa namanya? Ruangan sufah penuh sesak. Berdesak-desakan duduk untuk mendengarkan taujihnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah yang terlambat. Ada yang terlambat. Ada 3-4 orang yang terlambat, Pak. Terlambat datang ke ruangan itu. Dan yang jadi masalah, yang terlambat ini orang yang minas sabiqinal awwalin, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Dialah disebut dengan ahlul badar. Jadi siapa saja yang pernah ikut perang Badar Pak, itu disebut apa? Ahlul badar. Itu mulia Pak ahlul badar itu Pak. Dimuliakan oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Bahkan kata para ulama, di antara Dr. Wahba Az-Zuhaili, disebutkan bahwa malaikat pun yang bantu perang Badar itu pun disebut ahlul badar, malaikat ahlul badar. Saking mulianya ahlul badar. Bahkan dalam sebuah riwayat, ahlul badar itu bebas mau melakukan apa saja pasti diampuni sama Allah Pak. Itu ahlul badar Pak. Nah datanglah 4 orang ahlul badar ini, nggak disebut namanya di riwayat tersebut, karena merasa terlambat Pak. Gak ono unggon. Akhirnya tahu diri ngadeg, gak duduk Pak. Kenapa? Gak ada tempat. Sambil mengucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi noleh, Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi yo kaget karena sahabat-sahabat mulianya beliau. Nabi ngomong ini,
Coba geser gitu loh, ke sahabat dulu Pak. Coba geser. Karena sebenarnya masih ada ruangan itu gitu loh. Masih ada. Geser. Bahkan sama Nabi, coba ngadeg ben iso geser. Ngadeg kok saya ngarep ngadeg kok geser gitu loh Pak. Yo geser Pak, tapi ono sing rodok ngabot geser. Geser rodok abot. Itu kayak bapak-bapak gini, nek wis nyender Pak kok geser Pak, susah Pak. Betul tidak? Nek wis oleh senderan, kok geser nang ngarep, wangel gitu loh. Padahal ruangan ini akeh, umpamane iki brek iki jadi satu, lebih enak dipandang mata kan begitu Pak. Sama Nabi, coba geser. Ono sing geser, ono sing rada abot. Kenapa abot? PW Pak, posisi enak. Nah, saat ada yang merasa berat itulah Pak, turunlah firman Allah, nanti dicek ya, surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat apa Pak? Al-Mujadalah ayat 11. Nah, surat inilah yang sering dipotong-potong oleh khotib-khotib di mimbar Jumat. Ini biar tahu aja jenengan gitu loh. Sering dipotong oleh khotib-khotib itu di ujung surat, di ujung ayatnya. Padahal itu ayat satu kesatuan. Nih ceritanya kan tadi sudah nyambung ya. Turunlah ayat itu Pak. Ayat itu negur beberapa sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Mujadalah. Ayat berapa? Ayat 11. Saya senang kan ngaji di Al-Maghfirah Pak. Rata-rata gak nggo Quran, gak nggo catatan itu kan ya. Karena apa? Hafal Quran. Ini tadi buktinya saya kasih sekali ucapan Al-Mujadalah ayat 11 sudah langsung hafal. Surat apa Pak? Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju. Nah, ini ayat yang dipotong. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Itu ayat yang dipotong. Ayat yang dipotong kadang-kadang khatib itu kan. Oh, berbicara tentang ilmu. Itu mesti dalilnya apa? Itu mesti dalilnya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Loh, ayat itu Pak, itu bukan awal kalimat. Ayat itu jawaban dari ayat sebelumnya. Rangkaian satu ayat itu jangan dipotong mestinya biar paham. Nanti kasih tahu kalau ada yang khatib yang begitu itu. Coba dibaca lagi itu surat apa? Al-Mujadalah ayat 11. Kok bacanya di ujungnya saja? Mestinya bacanya itu dari mulai awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Biar paham. Apa itu artinya Pak? Hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan oleh sahibul majlis, itu maksudnya Rasulullah, gesero. Coba kalian geser di majlis, geser. Fafsahu, gesero. Kalau kamu melakukan itu geser, yafsahillahu lakum, maka Allah akan geser tempatmu di surga lebih luas lagi. Ini penting nih Pak. Jadi kalau sudah guru, ustaz ngomong coba geser Pak. Ojo sing nang buri ngomong sampai sing geser. Mereka yang geser nanti tempatnya di surga diperluas sama Allah. Yafsahillahu lakum, maka Allah, maka jawabannya Pak, maka Allah akan menggeser dan memperluas tempatmu di surga. Wa idza qilan suju, kalau dikatakan berdirilah kalian supaya bisa yang lain masuk, berdirilah kalian. Fansuju, ngadeg kok. Kalau kamu patuh kayak begitu apa? Ini jawabannya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. Maksudnya apa? Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu pada derajat yang tinggi, yaitu orang-orang yang patuh, dikokon geser-geser, dikokon ngadeg-ngadeg Pak.
Maka dari ayat ini, saudaraku, ikhwatuddin fillah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di pagi hari ini, Pak? Ternyata bahwa Pak, adab, etika lebih diutamakan dari sekedar ilmu. Bukan berarti adab tanpa ilmu, bukan Pak. Adab tetap pakai ilmu. Tapi ilmu itu lahir dari bagaimana kita punya perasaan etika beradab, saudaraku. Perhatiin ayat ini. Allah baru mengangkat orang berilmu pada derajat yang tinggi, Pak, kalau dia patuh kepada sahibul majlis sebagai bentuk dari sebuah adab. Karena itu kata para ulama, al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu, Pak. Abdullah ibnul Mubarak itu pernah ngomong gini, ta'allamtul adab salasina sana. Aku belajar ilmu adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamtul ilma isrina sana. Tapi belajar ilmu yang lainnya itu cuma 20 tahun. Kenapa, saudara? Karena al-adab fauqa ilm. Dan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 telah memberikan informasi kepada kita, sahabat-sahabat yang saat itu agak berat ditegur sama Allah, bahwa kalau sudah guru, kalau sudah ustadz, kalau sudah kiai, ngendiko Pak, patuwono, saudara. Ini bagian daripada adab. Ada sebuah kisah yang luar biasa, Pak, terkait adab ini, Pak. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, pertama kali beliau datang, Pak, ke Madinah, itu kan banyak yang ngasih hadiah ke Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, saya ngasih hadiah. Ya Rasulullah, saya ngasih ini. Ya Rasulullah, ini kan Nabi kan akhirnya menuju ke sebuah tanah yang itu tanah wakaf dari anak yatim, Pak, untuk bangun masjid itu Nabawi nanti. Nah, untuk bangun masjid itu kan Nabi kan butuh tempat tinggal, Pak. Karena kan belum dibangun rumahnya Kanjeng Nabi. Itu banyak yang nawarin, Pak. Dan di antara yang nawarin untuk tinggal bersama sahabat ini kepada Nabi adalah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub. Dan diterima sama Nabi. Ya wis, aku tak melo awakmu. Itu kata Nabi. Abu Ayyub ini punya rumah, Pak, loteng, lantai 2. Tolong bapak-bapak 2. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan berpikir lantai 2 zaman sekarang, Pak. Pakai dek. Lantai 2-nya itu pakai kayu. Bukan dek, kayu dari kurma itu, pohon kurma itu ya. Baru di atas. Pikiran Abu Ayyub Al-Ansari, Pak. Abu Ayyub ini termasuk sahabat yang paling termasuk ya, bukan satu-satunya sahabat yang paling akhir meninggal dunia, Pak. Beliau meninggal dunia di usia 80-an tahun dan beliau meninggal dunia dalam kondisi berperang ketika di zaman Yazid bin Muawiyah, di zaman dinasti Muawiyah. Jadi beliau ikut perang ketika pasukan Muawiyah ini hendak merebut Konstantinopel di Turki, Pak, di Istanbul. Dan beliau karena semangatnya perang dan beliau nggak pernah absen untuk perang, beliau minta izin kepada khalifah saat itu untuk minta masuk legiun pasukan. Tapi karena sepuh, Pak, usia 80-an sama Yazid pada saat itu dilarang, jangan sampai udah sepuh. Maka beliau ya sahabat ya, Pak, ya. Beliau menukil ayat Al-Quran, infiru khifafan wa thiqala, kan gitu kan. Kamu enggak, ini khalifah, Pak, presiden digituin, Pak. Kamu enggak tahu ada ayat berperanglah dalam kondisi khifafan wa thiqala, dalam kondisi gampang sehat dan dalam kondisi sakit. Aku loro saiki tapi aku tetap melu perang. Begitu, Pak. Dan akhirnya ikut perang, nyampe di daerah Istanbul, Turki, Utsmani, beliau jatuh sakit. Nah, saat itulah kemudian Yazid berkata, Abah, sampailah sakit loh. Kalau ada apa-apa, ada pesan terakhir. Ya, aku punya pesan terakhir. Kalau aku meninggal, tolong jenazahku makamkan di dekat benteng Konstantinopel. Karena saya kepingin derap kaki langkah kuda itu untuk merebut Konstantinopel sebagaimana diisyarakan oleh Rasulullah.
saya selalu mendengar itu. Itu begitu Pak. Itu menunjukkan bahwa mayit itu Pak, itu kurungu Pak. Mayit itu kurungu. Jadi orang yang ada dalam kuburan itu masih bisa mendengar apa yang terjadi di atas kuburan itu. Atau apa yang terjadi di alam manusia yang hidup itu bisa mendengar tuh Pak. Dimakamkan di situ, itu usia 80-an tahun. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub inilah sahabat yang paling beruntung Pak. Di antara orang yang menawari Nabi untuk nginep Pak. Waktu Nabi pertama kali tiba di Madinah, hanya Abu Ayyub ini yang diterima. Ya wes, aku tak melo awakmu, kata Rasulullah Pak. Aku tak melo awakmu. Nah pikirnya Abu Ayyub ini Pak, kan rumahnya lantai 2. Enggak mungkin saya ada di atas, Nabi ada di bawah. Jadi Abu Ayyub pinginnya ada di bawah, Nabi ada di atas. Itu adab gitu loh. Tapi ada adab lagi, enggak boleh merintah guru Pak. Guru, aku punya rumah lantai 2, jenengan di atas maunya, saya di bawah. Enggak boleh perintah itu. Abu Ayyub enggak mau begitu. Dikembalikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah saya 2 lantai Nabi. Monggo Nabi mau yang mana? Gitu. Itu adab Pak. Itu adab yang sungguh sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ini Sahih Muslim yang meriwayatkan Pak. Hadis Sahih Muslim ini. As-suflu arfak kata Nabi. Enggak, aku nangis sore. Aku senang nangis sore. Itu kata Rasulullah. Nabi di bawah Pak. Abu Ayyub Al-Ansari ada di atas bersama keluarganya. Abu Ayyub bersama istrinya semalaman nggak bisa tidur Pak. Saking nggak enaknya. Dia tidur di atas, Nabi di bawah. Gimana itu? Ini adab ini Masya Allah luar biasa. Adab seorang murid Pak. Aduh, kayak turu. Karena nggak bisa tidur, akhirnya memberanikan diri pagi harinya Pak. Mendatangi kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ngapunten. Ini bahasa kita begitu Pak. Saya nggak bisa tidur ya Rasulullah. Kenapa? Ya apa Nabi? Jenengan di bawah saya di atas. Gimana perasaannya? Apa kata Rasulullah? Ini saya hafal teksnya Pak. Nabi bilang ini, hawin alaika ya Abul Ayyub. Santai aja kamu. Karena aku yang milih aku di bawah. Gitu. Kamu nggak usah merasa bersalah. Aku yang milih di bawah. Aku di bawah ini nek ono tamu enak, gak ganggu awakmu. Gitu kan. Wah. Ya sudah ya Nabi. Tapi sing jenenge Abu Ayyub enggak enak bas sudah hadis. Selama itu Abu Ayyub enggak pernah bisa tidur, Pak. Itu adab yang luar biasa. Apa ya? Sampai ada kejadian ini di hadis panjang ini Sahih Muslim. Abu Ayyub bawa air ke atas, Pak. Airnya tumpah. Nah, jangan dipikir tadi kan jangan dipikir deg-degan loh, Pak. Nek deg-degan ana banyu tumpah pun enggak bocor nang isor ya toh. Ini air tumpah, itu lantai 2-nya itu dilapisin apa? Kayu, pakai kayu. Ya mesti kan netes ke Nabi. Saking enggak kepinginnya satu tetes pun masuk atau menimpa Rasulullah, Abu Ayyub langsung buka bajunya ngelap air Pak supaya tidak netes. Sampai ngos-ngosan. Besoknya cerita kepada Nabi. Nabi, aku lu gak esok turu Nabi. Ada kejauh macam-macam. Nabi ini luar biasa Rasulullah Pak. Nabi itu luar biasa. Ya wes, aku tanang dukur aja. Rasulullah. Akhirnya sejak itu sampai pembangunan itu jadi Pak, Rasulullah berada di atas. Kan akhirnya memberanikan diri. Ini maaf ya, saya ulang. Akhirnya Abu Ayyub memberanikan diri dan berkata, la a'la sakifatan wa anta tahtaha. Itu kan kata Abu Ayyub kepada Rasulullah. Maaf ya Nabi, saya enggak kepingin ada di atas sedangkan kau berada di bawah. Itu kata Abu Ayyub Al-Ansari. Maka sejak itu Rasulullah, ya sudah enggak apa-apa. Kamu di bawah biar aku aja yang di atas. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lega luar biasa Abu Ayyub sampai pembangunan itu selesai. Apa yang bisa kita lihat ini Pak, betapa luar biasa adab para sahabat itu saudaraku. Adab sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa Pak. Makanya Nabi Muhammad itu nek wis mlebu Pak nang masjid deng ngisi mau pengajian itu semuanya Masya Allah kata sahabat yang meriwayatkan Pak, semuanya tenang, enggak ada yang berbicara Pak. Semuanya tenang. Sama dengan sekarang ini. Tenang Pak. Turu Pak. Kalau zaman dulu tenang Pak. Masya Allah.
ka'annaka fi ru'usim at-thair. Kata perawinya, seolah-olah di kepala mereka itu ada apa? Ada burung, Pak. Jadi benar. Dan adab model kayak begitu itulah saudaraku yang ditiru oleh generasi ke generasi. Bagaimana punya adab kepada guru, saudara. Jadi ya mohon maaf, Pak. Ini kan saya munculkan kajian ini untuk merespon yang ya alhamdulillah sudah selesai. Kejadian salah satu TV swasta itu kan yang kemudian menarasikan begitu nyinyir bagaimana seorang murid kepada gurunya yang ngesot dan lain sebagainya. Itu ada yang lebih parah, Pak, di zaman sahabat, Pak. Nanti saya ceritain, ada yang lebih parah dari zaman sahabat. Jadi kayak begitu tuh memang adab di kalangan pesantren, adab di kalangan pendidikan Islam itu mestinya seperti itu, saudara. Tidak dianggap sebagai sebuah feudalisme, tidak dianggap sebagai sebuah perbudakan. Bapak tahu nggak ketika Zaid bin Sabit lagi naik onta, Pak. Zaid bin Sabit, Bapak kenal Zaid bin Sabit? Tahu Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit salah satu apa? Penulis wahyu, katib Rasulullah. Salah satu kutabnya Nabi, penulis risalah Rasulullah, risalah wahyu. Itu adalah siapa? Zaid bin Sabit. Senior, Pak, Zaid bin Sabit. Ketika naik onta, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, Pak. Ya Abdullah ini kan masih muda, Pak. Jadi juniornya siapa? Zaid bin Sabit. Tapi Abdullah bin Abbasnya alim, Pak. Abdullah bin Abbas itu lari menemui siapa tadi? Zaid bin Sabit yang lagi naik onta. Langsung dipegang itu tali ontanya itu, Pak, dituntun. Zaid ngomong gini, jangan. Saya bisa. Tidak apa-apa. Wahakada. Ini kata Abdullah bin Abbas. Wahakada. Umirna an naf'ala wa hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Inilah yang diperintah oleh Rasulullah bagaimana kami bersikap kepada ulama-ulama kami dan kepada senior-senior kami. Setelah ditambatkan, diparkir, Pak, turun tuh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berkata, "Arina yadak, mana tanganmu? Arina yadak, mana tanganmu?" Ada apa? Tidak, mana tanganmu? Dikasih tangannya. Langsung dipegang dicium tangannya, Pak. Loh, kenapa kamu mencium saya? Kan kau lebih senior daripada saya. Gitu pikirnya siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata Zaid bin Sabit, Pak? Wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baitin nabi. Ini kata bin nabi. Ini kata Zaid bin Sabit. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah bagaimana saya bersikap kepada keluarga Nabi. Jadi Zaid bin Sabit menghormati siapa tadi? Abdullah bin Abbas menghormati Zaid bin Sabit karena sebagai senior, sebagai ulama, ya kan? Sedangkan si siapa? Zaid bin Sabit menghormati Abdullah bin Abbas karena Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab, saudara. Saya tadi bilang apa, Pak? Ada yang lebih parah kan? Ya. Kalau mencium tangan saja itu ya biasa saja, Pak. Ada yang mencium kaki, Pak. Saya ingin tanya, Bapak pernah nggak mencium kaki orang tua? Nah, satu orang yang jawab, berarti yang lain tidak pernah. Pak, kalau bisa, kalau masih hidup, Pak, ya, orang tua, cium, Pak, kaki, Pak. Loh, itu bid'ah. Ah, ini entah dulu. Itu haram. Tidak. Itu yang saya katakan, ada yang lebih parah lagi, Pak. Jadi, saudaraku ikhwatuddin fillah, dalam Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa ada dua orang tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Rasulullah, mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Pak, Nabi membiarkan, tidak melarang, juga tidak memerintahkan. Sehingga pensarah Riyadhus Shalihin saya ambil bukan pensarah dari kalangan mazhab Syafi'i, Pak, ya. Wah, itu udah biasa, itu mazhab saya kalau Syafi'i. Saya ambil dari mazhabnya teman-teman Salafi, Pak. Ini kalau Bapak pernah dengar nama Syekh Shalih Utsaimin. Pernah dengar nama itu, Pak? Halo, ini masih hidup semua ya, Pak, ya? Oh, masih hidup, Pak. Oke. Syekh Shalih Utsaimin.
Dia adalah ulama yang dari Saudi Arabia. Beliau ulama dari kalangan teman-teman ustadz-ustadz Salafi, Pak, yang kita sebut dengan teman Salafi itu kan ya. Yang sebagian menyebut Wahabi itu, Pak, ya. Kalau saya lebih senang nyebut Salafi itu biar nggak marah, Pak, ya. Biar nggak tersinggung. Salafi, Pak. Nah, ini Syekh Shaleh Utsaimin ini ulama besarnya. Ulama besar, patronnya itu Syekh Shaleh Utsaimin. Ada Syekh Shaleh Utsaimin, Syekh Abdullah bin Bas, terus Syekh Albani, itu kan ulama-ulama besar yang dari Saudi Arabia. Ini saya bacakan, Pak, biar tidak dianggap ngecap saja ini kan. Ketika ada hadis itu, tadi hadisnya apa? 2 orang bertamu ke Nabi, mencium tangan Nabi dan mencium apa? Kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata beliau, Syekh Shaleh Utsaimin mengomentari hadis itu, al-muhimmu anna hadzaini ar-rajulaini, yang terpenting dari kasus 2 orang tamu Nabi ini, qabbala adalah mencium ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rijlahu, dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarrahuma, maka Nabi pun akhirnya mentakrir. Takrir itu apa, Pak? Menetapkan. Jadi kan hadis itu kan apa yang diomongkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan apa yang ditakrir oleh Nabi. Apa yang Nabi diam, Nabi enggak melarang juga enggak memerintahkan. Nabi mendiamkan itu ala zalik. Wa fi hadza, kata beliau lanjutannya, Syekh Shaleh Utsaimin berkata, wa fi hadza jawazu takbilil yadi war rijli lil insani al-kabiri as-sarafi wal ilmi. Dari hadis ini maka dibolehkan, kata beliau nih, Pak, bukan kata Junaidi Sahal, Syekh Shaleh Utsaimin, kata beliau menyatakan takbilu jawazu takbilil yadi, dibolehkan mencium tangan, warijli, kaki, lil insan al-kabir, terhadap seseorang yang usia tua sepuh, asyaraf, yang punya kemuliaan, wal ilmi, dan punya ilmu. Ini enggak hanya orang tua, termasuk guru, Pak. Maka tadi saya bilang, ada nek ngesot kaya nang pesantren itu mah biasa, ana sing luwih parah, Pak. Mencium kakinya. Ini coba umpamanya ada orang mencium kakinya guru itu, terus disoting, Pak. Terus kemudian dikasih narasi feudalisme, oh rame itu, Pak. Padahal ini ayat ini ada hadisnya, iya ada komentar para ulama. Perhatikan lanjutannya apa? Kadzalika, maka yang demikian, takbilul yadi wa rijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalika. Yang demikian itu pula dibolehkan mencium, tangan dan kaki dari bapak dan ibu, wa ma asbaha dzalik, dan semisal bapak dan ibu, misal paman, kalau kita bapak enggak ada yang udah sepuh, li'anna lahuma, karena kedua orang tua itu haqqon, lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu. Wahada, dan ini semua minat tawadhu'ih, termasuk dalam ketawaduan, dan itu adalah adab. Siapa yang ngomong ini? Ini ada dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Muhammad bin Shaleh bin Muhammad Al-Utsaimin, wafat di tahun 1421 Hijriah, di juz keempat halaman 451, Pak. Ada kitabnya sendiri ya, bukan Riyadhus Shalihin yang syarah-syarah yang Ashabus Syafi'i. Saya punyanya Ashabus Syafi'i, ada juga beliau mensyarahi, itu ada terjemahannya, Pak. Terjemahannya banyak itu. Terjemahannya ada. So, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ini namanya adab, Pak. Bukan pemujaan, bukan pengultusan, itu keliru. Itu adab saja itu. Makanya Bapak kalau masih ada orang tua, Pak, ayo, meskipun setahun sepisan, misalnya apa jenenge rioyoan, ya sungkem kok wong tua, ambung tangan, ambung kaki. Ustaz, katanya di dalam riwayat Imam Tirmizi enggak boleh menunduk. Nah, ini Pak yang jadi problem, Pak. Memang sahih hadisnya itu. Jadi Nabi pernah ditanya juga di lain riwayat, ya Rasulullah, kalau aku ketemu dengan seseorang, apakah saya harus menunduk? Nabi bilang nggak boleh. Apakah saya harus memeluk? Nggak boleh. Apakah saya harus mencium istilahnya memeluk ya? Nggak boleh. Merunduk al-inhina, nggak boleh.
Terus apa saya harus salaman? Ya, kamu cukup salim saja. Nah, di sini salim saja, Pak. Salim tanpa apa? Mencium tangan. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan ulama. Karena memang ada hadis yang berbeda, Pak. Wallahu a'lam. Hadisnya sama-sama sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Oleh Syekh Shalih Utsaimin itu juga hadis yang sahih. Sehingga ada yang nggak mau cium tangan. Ya, itulah perbedaan pendapatnya. Cuman kalau saya mau ngambil pendapat, Pak, ini di situ kan yang nggak boleh apa tadi? Al-ihina itu merungkuk, menunduk seperti rukuk, Pak. Itu nggak boleh. Terus yang kedua tadi apa? Memeluk nggak boleh. Terus sekarang kalau memeluk nggak boleh, terus gimana dengan yang kalau kita ketemu cepika-cepiki lah, podai memeluk lah itu, Pak. Nah, disinilah para ulama menyatakan yang nggak boleh itu diikuti dengan merunduk kayak orang rukuk itu, Pak. Itu yang nggak boleh. Imam Nawawi sendiri menyatakan yukrahu asaddu karohatin. Yukrahu asaddu karohatin. Itu makruh mendekati haram, Pak. Imam Nawawi sendiri rukuk itu loh kepada orang. Jadi ada ulama yang mengambil kesimpulan begini. Gimana caranya kita mencium tangan orang tua tanpa nunduk? Bisa nggak, Pak? Mencium tangan orang tua, kan ada hadisnya kalau mencium tangan boleh tanpa menunduk, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi mencium kaki tanpa menunduk, nggak bisa, Pak. Berarti kata para ulama, yang dimakruhkan itu, menunduk itu adalah, Pak, menunduk seperti orang ruku tanpa ada maksud apa-apa kecuali mengagungkan orang yang dihadapinya itu. Nah, inilah yang makruh. Ya, contohnya kita tahu kan, ada bangsa lain, Pak, yang dulu ada lambang matahari itu kan dia kalau ketemu itu mesti kayak orang rukuk, Pak. Gak ono niat mencium tangan, tapi rukuk dalam rangka ta'dim. Nah, inilah yang kemudian sebagian ulama menyatakan makruh, bahkan sampai mendekati apa? Haram. Tapi kalau niatnya itu untuk menghormati, Pak, bukan untuk mengagung-agungkan, menghormati karena itu orang tua, mencium tangan, bahkan mencium kaki, masih ada dalil yang membolehkan. Karena itu bagian daripada adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada para guru-guru kita. Bahkan Bapak pernah dengar nama Imam Muslim? Imam Muslim, Pak. Imam Muslim itu pengarang kitab Sahih Muslim. Bapak pernah dengar Muslim? Bapak pernah dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari itu pengarang kitab Sahih Bukhari. Itu disebutkan di Syiar Al-Nubala, di Syiar A'lamul Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Itu disebutkan Imam Muslim mau ketemu dengan Imam Bukhari, Pak. Itu ketika dia ketemu sama Imam Bukhari, dia berkata, "Ya Ustad al-Ustadin, ya Sayyid al-Muhaddisin, ya Tabib al-Hadisi fil ilalihi." Wahai ustadznya para ustadz, kata Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Wahai ustadznya para ustadz, wahai tuannya para ahli hadis, wahai dokter hadis yang bisa tahu penyakitnya hadis. Izinkan aku uqabbilu rijlak. Izinkan aku mencium kedua kakimu. Begitu, Pak. Kenapa Imam Muslim mau mencium kakinya Imam Bukhari? Karena kemuliaan ilmu Imam Bukhari. Dan kenapa Imam Muslim? Apakah Imam Muslim nggak tahu ada larangan? Loh, nggak ada larangan. Yang ada adalah Imam Muslim tahu bahwa mencium kaki seseorang yang mulia itu pernah dilakukan di zaman sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudaraku, ikhwatadina fillah, intinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari kajian ini adab itu sangat dikedepankan, Pak. Kalau Bapak punya anak, maka bisikkan kepada anak kita, Pak, nah, belajar sing pinter, layani gurumu, dan berlakulah punya etika, akhlak, adab kepada gurumu. Karena kata guru saya, Pak, Syekh Dr. bin Ismail, putra Syekh Ismail Al-Faqih yang ada di Mekah, itu menyatakan al-ilmu bit-ta'allum wal barakah bil khidmah
wal manfaah bitta'ah. Ada 3 Pak. Ilmu itu dengan proses belajar. Sedangkan keberkahan dari ilmu dengan proses selalu melayani gurunya dengan penuh adab. Wal manfaah, dan manfaat dari ilmu itu dengan apa? Bitta'ah, punya ketaatan Pak. Nek diperintah kepada kebaikan langsung dilakonin. Itu baru bisa ilmunya manfaat. Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Intinya Pak, quotes pagi hari ini Pak, quotes pagi hari ini adalah guru yang sejati Pak, tidak pernah nuntut-nuntut untuk dihormatin. Tapi murid yang setia, dia akan selalu mencari jalan bagaimana dia menghormati dan melayani gurunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua sekaligus murid, sekaligus guru dari anak-anak kita, murid dari guru-guru kita semua. Saya maziltu taliban Pak Junaidi Sahal, sampai kapanpun tetap murid Pak. Saya punya guru. Tiap beberapa waktu tertentu saya duduk manis untuk ngaji. Jangan merasa kita sudah menjadi guru pun minta-minta dihormati. Jangan. Guru yang sejati tak gila untuk dihormatin. Tapi murid yang setia, dia akan mencari jalan untuk menghormati dan memuliakan gurunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Pak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di kitab komik tulisan begini. Wa bi anna marji'al muslimin min jinanihi wa bi anna marji'al kafir li jahannam. Tempat kembalinya orang muslim ke surga dan tempat kembalinya orang kafir ke jahanam. Ini bagaimana orang muslim yang tidak menjalankan syariat-syariat Islam? Demikian Ustaz. Yes. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga Pak. Illa man aba, kecuali yang ngabaikan aku. Oh man yabah ya Rasulullah. Siapa yang aba itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Faqad aba wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut saya, taat kepada saya, dialah ahli surga, dan siapa yang menentang saya, dia adalah menjadi orang yang mengabaikan. Tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk surga alias masuk neraka. Jadi dari hadis ini umat Nabi itu ada 2 Pak. Namanya ummatud dakwah sama ummatul ijabah. Yang ummatud dakwah ini maksudnya umatnya Nabi. Yang nimpa tuh didakwain gitu loh. Jadi begini, umat itu Pak, ini umat, ini sedikit Pak ya. Umat itu, siapa itu disebut umat? Umat itu adalah misalnya umat Nabi Musa, berarti dia hidup di masa Nabi Musa. Umat Nabi Isa, berarti dia hidup di masa Nabi Isa. Sampai muncul Nabi berikutnya, kan begitu. Sedangkan karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir Pak. Maka siapapun yang hidup di zaman Nabi Muhammad, maka apa Pak? Menjadi umatnya Nabi Muhammad. Siapa saja Pak yang hidup di zaman Nabi, sejak zaman Nabi Muhammad muncul sampai ila yaumil kiamah, semuanya masuk kategori umatnya Nabi Muhammad. Sopo? Jadi umat dibagi 2 akhirnya. Oh, ada 2, ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Yang ummatud dakwah ini siapa? Yaitu adalah ya orang-orang yang kufur terhadap Nabi Muhammad Pak. Itu umatnya Nabi juga, umat dakwah. Seperti apa? Non-Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Semar Mendem, Gatoloco, Darmo Gandul, yang dia kafir dengan Nabi Muhammad, dia menolak Nabi Muhammad, dia beragama lain misalnya, itu masuk kategori, ini versi kita ya, masuk kategori umat Nabi Muhammad. Dan mereka inilah dalam keyakinan kita yang khalidina fiha abadan, yang masuk neraka yang ini Pak. Umat Nabi Muhammad yang masuk neraka adalah ummatud dakwah. Sedangkan ummatul ijabah, ijabah itu apa Pak? Ijabah itu yang menjawab, yang memenuhi
seruan Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Ummatul ijabah itu yaitu NU Pak. Itu ummatul ijabah Pak. Ojo NU to, ya Muhammadiyah itu ummatul ijabah Pak. Terus Persis, Al-Irsyad, Salafi, Hizbut Tahrir, kabeh itu termasuk ummatul ijabah. Semuanya ummatul ijabah. Dan mereka-mereka inilah yang yadkhulunal jannah, yang masuk surga. Cuman dhisik. Bagaimana dengan ummatul ijabah yang ahli maksiat? Islam Pak, NU atau MD. Tapi mabuk bolak-balik tiap enggak tahu sholat misalnya. Misalnya Pak. Apakah termasuk ummatul ijabah atau ummatul dakwah? Loh, dia kan masih bersahadat, dia masih muslim. Selama dia masih muslim Pak, dia ummatul ijabah dan dia masuk surga Pak. Loh, meskipun dia bermaksiat, iya. Meskipun dia berzina, iya. Meskipun dia korupsi miliatan, iya, mlebu surga. Cuman mampir dulu ke neraka Pak. Ojo metu dhisik toko masjid sampean. Rungokno terusane mampir nang neraka. Lha apa mampir neraka? Ngumbah maksiate, dicuci dhisik. Gak lama kok Pak, sedino, ya kan. Cuman sedino itu kan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu setara 1000 tahun dalam perhitunganmu. Jadi sedino itu ya dicuci plok. Engko setelah bersih dari dosanya baru dicemplungno nang surga sama Allah. Ini khusus ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah selamanya khalidina fiha abadan. Termasuk ummatul dakwah itu adalah orang munafik Pak. Munafik keyakinan ya. Orang kafir, orang musyrik, tiga ini Pak termasuk ummatul dakwah. Selama dia hidup di zaman Nabi Muhammad, dia masuk umatnya Nabi Muhammad, tapi dia langsung dimasukkan di ghairi hisab neraka Pak. Karena dia munafik, karena dia kafir, karena dia musyrik. Ini ummatul ijabah. Begitu Pak ya. Kalau kita ini termasuk ummatul ijabah. Insya Allah masuk surga. Dan kita berharap tanpa mampir. Makanya nek ono wong imam maca apa itu? Astagfirullah. Hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah. Yang terakhir itu apa Ustaz? Yang terakhir. Itu surat Al-Ghasiyah terakhir itu apa? Wa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, Bapak kalau ini hadis Nabi dari Imam Suyuti. Kalau Bapak dari Imam Suyuti, kalau Bapak dengar ayat itu dibacakan pas wa inna alaina hisabahum dan kami wajib menghisap mereka. Itu kan kata Allah, kami wajib menghisap mereka. Itu Rasulullah Pak ketika baca ayat itu mesti ditambahi Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Gitu Pak. Karena awake dhewe iku ya sapa sing gak nglakoni maksiat Pak? Halo, ono ta wong kene sing gak nglakoni maksiat? Oh, kau ono Pak kecuali Nabi gitu loh. Makanya kalau bisa kita dapat apa? Hisaban yasira. Langsung mlebu surga tanpa dihisab. Itu angel Pak. Tetap dihisab, tapi hisabnya yasira. Hisab yasira itu apa? Sini kamu, Junedi. Buka bukumu. Dibuka, didelok yes api. Itu hisab yasira Pak. Ape mlebu. Nek gak pakai hisab. Junedi. Masuk terus. Wah, gitu gak pakai hisab Pak. Plong. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bila hisab ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Pak pertanyaan? Oh ya, silakan Pak. Matur nuwun. Pak Junaidi, terima kasih sekali. Ya Pak. Pagi ini tentang adab. Siap.
Saya kebetulan guru. Masya Allah. Sudah pensiun 3 kali. Masya Allah. Umur 65 pensiun karena pegawai negeri. Masih disuruh mengajar lagi sampai umur 70. Masya Allah. Diperpanjang lagi sampai umur 75 baru pensiun benar. Masya Allah. Barakallah. Tapi saya tetap murid Pak untuk agama. Saya Harus, kalau di masjid ini saya murid betul. Harus itu. Saya hanya menyampaikan bahwa tentang adab ini perubahannya itu bukan main. Saya dulu kalau mengajar, dulu tidak ada komputer, saya bawa buku banyak itu. Para siswanya membawakan buku saya dengan senang hati. Masya Allah, bagus. Sekarang saya lompat saja. Sudah ada laptop, sudah apa? Saya datang, masang laptop pun tidak ada yang deket kadang-kadang. Ya Allah. Apalagi sekarang ada isu bullying. Itu sangat menyakitkan untuk kita kadang-kadang. Karena sekarang meminta tolong siswa untuk sesuatu yang bukan tugasnya saja. Itu sudah kita khawatir sekali untuk dikatakan bullying. Seperti akhirnya tolong bawakan buku saya. Apalagi minta tolong, saya tolong jemput saya. Seperti di sini saya kalau kadang-kadang diminta dijemput. Sekarang nggak berani. Karena dikhawatirkan ada bullying. Jadi ceramah Bapak tadi itu mungkin bisa kita pakai untuk memberitahu bahwa kita harus membedakan betul antara mana yang hormat pada guru dan bullying tadi itu menjadi sesuatu yang perlu kita kaji betul. Biar kita tidak tersesat terlalu sehingga kita tidak mengikuti apa yang dikatakan Bapak tadi. Ya. Matur nuwun sangat. Masya Allah. Makasih. Yang kedua Pak, saya orang Jawa, tentang sungkem Pak. Matur nuwun sangat juga. Saya sejak kecil itu kalau hari raya katanya Bapak tahun sekali, mesti diminta untuk sungkem pada orang tertua yang ada pada waktu itu di rumah, untuk mohon saling memaafkan. Waktu kebiasaan kita saling memaafkan walaupun itu tidak ada perintahnya, tapi kita melakukan itu dan sungkem. Dan ini terima kasih sekali juga Bapak menyampaikan tadi. Dulu saya waktu kecil sangat senang karena waktu sungkem kakek nenek saya nyelipkan sedikit rupiah. Sehingga anak-anak itu tertarik semua untuk datang sungkem ke kakek nenek. Upaya orang tua saya untuk supaya anak-anaknya sungkem pada orang tua. Masya Allah. Iya. Itu juga salah satu yang kita dulu tidak tahu dulu Wali Songo bagaimana mengajarkannya. Sungkem itu yang mungkin sekarang seperti Bapak katakan tadi ada pro kontra, ada yang setuju dan enggak. Tapi kelihatannya orang yang di daerah Jawa sana masih melakukan. Iya betul. Sungkem pada saat hari raya. Matur nuwun sangat Pak. Iya, Masya Allah. Ceramah Bapak sangat membuka pengetahuan saya. Matur nuwun. Masya Allah, barakallah, sun Prof. Mudah-mudahan ini sharing aja kan, nggak bertanya nih, beliau sharing aja, itu bagus itu. Memang begitu, saya itu pernah diundang, memang adab ini agak luntur sekarang. Saya pernah diundang Pak, di 2 lembaga pendidikan Islam. Cuman satunya itu lembaga LPI Pendidikan Islam tidak berbasis pesantren, ya lembaga pendidikan Islam yang biasa. Yang satunya ini lembaga pendidikan Islam yang berbasis pesantren. Beda banget. Jadi yang berbasis pesantren ini kan adab memang selalu difokuskan. Saya ketika datang Pak yang di LPI Lembaga Pendidikan Islam untuk ngasih pengajian ke anak-anak di situ, ya SMP SMA, itu Masya Allah ruang ini gak karu-karuan. Saya salam itu Pak, gak disauti belas sampai kemeringat aku. Baru kali itu saya demam panggung ceramah itu baru kali itu Pak. Itu riwa-riwi. Baru saya dibantu oleh gurunya pun rada angel juga. Baru anak itu diem setelah dipaksa. Dan beda jauh Pak dengan yang LPI berbasis pesantren ini. Saya datang kan itu ada kaca itu sekolah kelas itu kan. Dia ngelihat saya, mereka itu salah satu ngelihat saya Pak. Awalnya rame Pak, sama anak-anak tuh rame. Tapi ketika salah satu melihat saya, ngasih tahu kepada yang lain, langsung duduk rapi gitu Pak. Ya perlu dikaji bener jenengan. Apakah itu misalnya stressing untuk pendidikan harus kayak begitu ala militer dan macam-macam misalnya itu masuk kategori bullying atau tidak, ya itu nanti kita
Kaji dari sisi bahasa, bullying itu apa, terus adab itu apa. Yang terpenting adab itu adalah bagian dari kata Syekh Shalih Utsaimin tadi apa? Minat tawadhu'i. Bagian daripada ketawaduan, kerendahan hati kita untuk bisa menghormati orang yang lebih mulia, orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh, supaya benar-benar ada kesinambungan harmoni kehidupan. Rasanya jengah Pak kalau ada anak kita nggak sopan kan begitu kan? Cium ketemu kaya ambil koncone itu kan ya apa Pak? Bapak suka kayak gitu punya anak gitu kan? Enggak juga kan? Ya mudah-mudahan anak-anak kita punya adab yang luar biasa. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.